Theo melihat bagaimana putranya seakan hidup kembali begitu melihat Yen, namun di bagian lain benaknya sedikit takut karena dia tidak bisa memungkiri nyaman dengan kehadiran gadis itu dalam hidupnya. Sudah lama sekali Theo menggembok hatinya dan entah dari mana tiba-tiba gembok itu terbuka dengan sendirinya. Tapi dalam kasus Taehyung dia adalah hal yang tidak baik karena sebabnya dia masih memilih kelonggaran bagi Yen untuk menjauhinya. Tapi jika berkaitan dengan Minky, apalagi yang bisa dia lakukan selain kembali mengajak gadis itu masuk di ruang lingkupnya? Mr. Kim, Minky sudah makan dan minum obat. Baiklah, apakah kau akan pergi? Tanya Taehyung mencoba terlihat biasa saja. Tentu, jika dia menanyakanku, kau jawab saja bahwa aku akan datang setiap hari. Entah kenapa Taehyung sedikit tidak senang dengan penuturan itu. Dari nada Yen bicara terlihat sekali bahwa gadis itu terdengar masih marah padanya. Tapi ego Taehyung lebih tinggi dari menada pizza. Dia hanya menatap lawan bicara dan mengangguk sebagai jawaban. Sebelum Yen melengos pergi, dia merasa sebuah tangan besar menahan bahunya. Mau kuantar? Tanya Jason. Jawab Yen sumringah. Bahkan dia Jason. Nona Jong, kau sedang mencoba mengatasi singa. Suara rician Taehyung terdengar membuat Jason tiba-tiba merasa kalau dia kurang aman saat ini. Tapi karena dia yang menawarkan untuk mengantar adik temannya ini pulang, akhirnya Jason memberi kode pada Yen. Suasana di dalam mobil begitu hening. Jason bahkan membagi fokus kemudinya dengan bermain ponsel. Yen tahu hidup menjadi ajudan utamanya Taehyung pasti membuatnya terus kerepotan. Sepersekian detik Yen menyadari jika mobil yang dipakai Jason sekarang adalah mobil lama Taehyung. Siapa Master? Yen mengangguk. Jason membalas dengan senyuman tipisnya. Kalau seorang yang dia cintai, aku tak yakin. Tapi kalau kasih Master tidak punya Yulai, bentak Yen padanya dan tatap sepasang mata Jason. Kau pikir aku tak melihat dia membawa perempuan saat datang ke rumah Peterson? Ucap Yen penuh sarkastik. Jason langsung menapikan mobilnya di pinggir. Apa gunanya aku bicara padamu? Kau pasti berada di pihaknya. Yen benci sekali pada dirinya sendiri yang sulit mengendalikan emosi jika menyangkut Taehyung. Kenapa aku menapikan mobilnya? Cepat antar aku pulang. Yen tak bisa menaikkan ucapannya saat Jason menyodorkan ponsel tepat di depan wajah Yen. Dia yang kau lihat kan? Yen mengangguk. Layar ponsel itu menunjukkan foto perempuan yang waktu itu berjumpa dengan Taehyung. Jason mengembuskan nafasnya. Dia ini si anak dari ketua Mahkamah Agung. Taehyung mendekatinya untuk mencari file yang disembunyikan terkait kasus firma hukum terbesar di sini. Terang Jason. Dari awal dia sudah memperingatimu bahwa dunianya berbeda. Mafia sepertinya bukan ruang lingkup luas yang tak bisa dimengerti akal kita. Yen, kau tahu kenapa Masker tak pernah menyentuhmu lebih dari mana ada? Taehyung pernah hampir melakukan dan mengusirnya di ambang rasa penasaran batin Yen. Melakukan apa? Tanya Yen ketus. Jackson menatapnya sangat intens. Master, suara Jackson sedikit mengumam. Dia menderita kelainan. Yen maka sebaliknya bingung. Kelainan? Master selalu, itulah yang membuatnya puas. Dia selalu mencoba berhenti, tapi saat memuncak, pelakuan kasar yang dilakukan tubuhnya terlihat tanpa bisa dikendalikan oleh akal sehatnya. Karena itu, setiap wanita yang tidur dengannya pasti
Lalu wanita-wanita Yen mengira tak percaya, tapi saat mengingat bagaimana Taeyong hampir membuat ucapan jaksa terdengar memungkinkan. Selama ini Taeyong menahannya. Jackson membuang pandangannya keluar jendela sebelum melanjutkan ucapannya. Menahan padamu, lanjut Jackson dengan nada pelan. Tubuh Ian melemas, itulah alasannya sebenarnya Taeyong saat itu menghentikan kegiatannya. Ya Tuhan, Ian melemas, tangan yang ada di pangkuannya. Jason sangat Ian, aku tidak bicara sebagai orangnya, Master, tapi kau harus tahu bahwa dia tak pernah mempermainkan perasaanmu. Dari awal dia selalu memperingatimu untuk tak masuk lebih dalam, tapi sepertinya benteng pertahanan Master mulai runtuh. Ia tak menyangka bahwa penasarannya malah melanjutkan ke tahap dan membuatnya mengetahui alasan dibalik sifat aneh Taeyong saat melakukan kontak dengannya. Pertanyaan yang selalu memenuhi otaknya itu terjawab sudah. Rasanya seperti menemukan harta karun, namun bukan emas berlian, hanya sebuah batu yang membuat hatinya bertambah sesak. Empat hari berlalu dan setiap hari ia menyempatkan diri untuk mendatangi mansion besar untuk mengunjungi Minky. Entah dia harus senang atau sedih karena selama 3 hari ini dia hanya bisa melihat Minky bersama pelayan dan bawahan Taeyong di dalam mansion. Jason bilang bahwa masternya itu jarang berada di rumah karena urusannya tidak bisa ditinggalkan. Besok mami kesini lagi, jangan sedih ya. Kan hari ini Daddy Minky pulang. Ia mencoba menghibur Minky dengan mengelus pelan helai hitam bocah itu. Sampai sekarang Mark masih mendiaminya karena dia datang ke mansion Taeyong. Tapi jika dia apatis pada Minky malah menghadirkan rasa bersalah dalam benaknya. Begitu pulang ke rumah, Ian cukup dikejutkan dengan seorang di depannya. Ian marah, kedua tangannya mengepal melihat sosok pria paruh baya yang sudah melimpahkan utang padanya. Ada apa kau di sini, Mom? Kenapa kau biarkan pria ini masuk? Ian, dia ayahmu kan? Aku tak mengerti bahasanya, tapi sepertinya dia ingin bicara denganmu. Ian hanya melihat bagaimana ayah dirinya itu mencoba tersenyum padanya. Kenapa kau lolos? Aku sempat di penjara ya, tapi kakak kesayanganmu membebaskanku. Dia memang selalu baik padaku. Saat itu juga nafasnya tersengat di tenggorokan. Mark membebaskanmu. Ya, dia yang membelimu dariku. Kau tahu ibumu yang penyakitan itu tak pernah rela mengirim dirimu ke Amerika untuk dijadikan anak angkat keluarga Peterson. Penandatanganan persetujuan ibumu, aku yang memasukkan, dan tentu saja aku meminta imbalan pada Mark untuk terus menjaminku dalam urusan apapun. Terang Sawo panjang lebar membuat tangan Ian yang tadinya terkepal perlahan melemah. Ian tak peduli lagi pada hujan yang total mengguyur tubuhnya di sebuah kursi taman. Ian tak menyangka banyak sekali yang menyembunyikan rahasia besar darinya. Dimulai dari Mark, dan Ian tak menyangka bahwa dia tak mendapat persetujuan langsung dari Oma untuk mengubah
perpindahannya datanya menjadi putri keluarga Peterson. Ian tak mengerti kenapa dia melakukan semua itu. Mark berada di peringkat pertama untuk orang yang paling dia percaya, tapi dia menyembunyikan semua ini darinya. Dan satu hal lagi, fakta yang begitu mengejutkan, bahwa sebenarnya Ian memiliki kakak kandung perempuan berbeda ayah yang sialnya dia ternyata adalah istri Taeyong yang sudah meninggal. Disinilah Ian sekarang terpaku di dimensi besar bernuansa gelap. Entah kenapa kakinya hanya bisa berhenti di bawah lampu jalan di depan mansionnya. Para penjaga luar mansion mungkin tak bisa melihatnya sekarang. Ian sangat membenci kedinginan dan kegelapan, tapi sekarang dia berada dalam dua situasi itu secara bersamaan. Entahlah, setidaknya ia tidak perlu melihat wajah Mark yang sudah membohonginya bertahun-tahun lamanya. Di tengah kesendiriannya, tiba-tiba sebuah mobil sport putih berhenti di depannya. Itu adalah mobil yang dia pilih hari itu bersama Taeyong. Mungkin dia baru pulang dari urusannya, seperti yang dibilang Minky sore tadi. Saat itu juga Taeyong keluar dari mobil itu dan mendekatinya. Taeyong menuntunnya masuk ke dalam mansionnya. Saat itulah Ian bisa melihat Minky, anak kecil yang ternyata adalah keponakannya, itu menyambut Taeyong. Tak mungkin karena kedatangan Ian tiba-tiba dia sedikit kaget. Minky jangan bertanya apapun dulu. Setelah mengatakan itu, Taeyong langsung menuntun Ian naik ke tangga menuju kamarnya. Melihat dia keluar, Ian langsung mengganti pakaiannya di kamar mandi dan pakaiannya basah semua. Sampai dengan sedikit berpikir, akhirnya Ian memutuskan untuk memakai kemeja kebesaran Taeyong tanpa bagaimana ini. Ian tak berani keluar dari kamar mandi, tapi sekarang Ian bisa mendengar langkah kaki Taeyong yang mungkin sudah kembali. Mr. Kim, panggilnya pelan dari dalam kamar mandi. Bersabutnya setelah tepat di depan pintu kamar mandi yang masih aku tutup rapat. Aku tak yakin keluar dengan keadaan seperti ini, ujar Ian sedikit ragu. Keluarlah, Ian mulai memutar kenop pintu. Ian keluar dari kamar mandi dan Taeyong melihatnya lekat, lebih tepatnya melihat yang mungkin bisa diterawang tembus pandang dengan mata yang katanya. Sampai tengah malam Ian belum bisa tidur. Dia duduk di lantai sembari menatap bingkai foto yang setia berada di bawah bantal, di mana di dalamnya terdapat figura perempuan cantik Lucia Vilona, kakak perempuannya. Dia adalah istri Taeyong yang bernasib buruk karena meninggal di usia muda. Pintu terbuka. Ian merasa Taeyong ingin kembali melihatnya. Kenapa belum tidur? Dia menyadari bahwa Ian sedang melihat bingkai foto istrinya. Ian mengiring sebagai jawaban dan membekap bingkai foto itu semakin erat. Mr. Kim, apa kau sudah tahu bahwa aku adalah adik dari mendiang istrimu? Tanya Ian spontan. Raut wajah Taeyong masih datar membuat Ian tersenyum miris. Sepertinya memang dia sudah tahu. Semua orang telah membohongi Ian. Taeyong di bawah dingin, ujarnya. Dingin, Ian tersenyum kecut. Aku sudah mati rasa dan tak peduli dengan dingin lagi. Aku lebih takut pada rasa hangat. Taeyong kembali diam, hanya suara nafas beratnya yang terdengar.
oleh Ian sekarang. Ian menatap sepasang mata orang itu dalam. Dia menghirap nafas dalam sebuah mengatakan ini. Aku merasa hangat saat kau memelukku dan itu membuatku dihantui rasa takut. Aku takut makin jatuh lebih dalam padamu. Ian menatapnya miris. Aku takut kalau aku hanya bisa hangat di pelukanmu sementara aku tak bisa memilikimu. Aku harus bagaimana memilikimu selanjutnya yang mungkin terdengar putus asa. Aku harus bisa menanya. Aku yakin sudah banyak wanita di luar sana yang merasakan hal ini, termasuk Rosie, kakakku. Mereka bisa bertahan. Kenapa aku tidak? Karena mengerti pasien dia topang atas satu tangan untuk menumpuk berat tubuhnya, sedangkan bibirnya kembali aktif menginvasi bibirnya. Dia mengangkat dirinya dan menutupinya dengan selimut. Dia hanya perlu merapikan saja sudah membuatnya rapi, karena memang Taeyong tidak. Taeyong berbaring di samping Ian dan mensejajarkan wajah mereka. Diusapnya wajah yang penuh dengan memar akibat permainan kasarnya. Mulai mengaring sebagai penghias, sedangkan dan lengan Ian banyak sekali jejak akibat tangannya. Sekali lagi Ian merasa dejavu. Kembali dia ingat bagaimana pertama kali dia bermain dengan Rosie saat perempuan itu yang pertama kali menawarkan diri. Kau menyesal? Tanya Taeyong pelan. Ia tak menjawab. Kedua matanya setia memandangi mata orang yang harus menyusuri wajah dan tubuhnya dari samping. Setelah itu, ia memejamkan matanya, memutuskan untuk tidur. Dia lelah sekali, pikirannya berkecamuk banyak hal, dan sampai sekarang pun ia masih tidak tahu apa yang dirasakan pria itu padanya. Sekarang kesadaran Taeyong sebagai manusia normal telah kembali. Taeyong kembali mengelus wajah Ian dengan tangannya, lalu menarik tubuh yang mungkin sudah tak sadarkan diri itu pada dada bidangnya. Kau tak boleh menyesal. Dari awal aku sudah harus memperingatimu, tapi kau malah meruntuhkan diri yang kau buat untuk kedua kalinya. Selamat datang di dunia aku yang sesungguhnya, Jung Yaen.